Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang sistem keuangan China yang katanya siap runtuh kapan saja? Banyak yang bilang, wah sistem perbankan dan keuangan mereka itu penipuan belaka. Tapi, tunggu dulu, sebelum kita larut dalam spekulasi dan ketakutan, yuk kita selami bareng-bareng fakta dan data nyata yang bakal membuka mata kita semua. Di balik gemerlap dan aura misterius yang kerap disuguhkan, sistem keuangan China ternyata menyimpan keunikan yang luar biasa. Bayangin deh, bank-bank raksasa seperti ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, dan Bank of China memiliki total aset yang mencapai triliunan dolar. Nggak heran kalau banyak yang bilang bahwa sistem keuangan mereka terlalu besar untuk gagal. Tapi, apa sih artinya? Mari kita bahas. Ingat nggak, krisis global 2008 yang mengguncang dunia? Saat itu Lehman Brothers, salah satu institusi finansial terbesar, tiba-tiba ambruk dan meninggalkan kekacauan di pasar keuangan. Dengan total aset lebih dari 691 miliar dolar, yang jika disesuaikan dengan inflasi, nilainya bisa dibilang fantastis. Lehman Brothers adalah bukti nyata bahwa ukuran besar saja tidak menjamin keamanan. Tapi, coba deh kita lihat sistem perbankan China. Di sini, keempat bank besar, ICBC, Agricultural Bank, China Construction Bank, dan Bank of China, bukan cuma sekadar perusahaan besar, melainkan institusi yang dipegang erat oleh pemerintah. Ini artinya, kalau ada tanda-tanda krisis, ada yang siap turun tangan dengan kekuatan penuh. Nah, kalian pasti penasaran, gimana bisa? Bukankah risiko selalu mengintai di balik setiap sistem keuangan? Betul sekali, risiko selalu ada. Dan satu hal yang perlu kita bahas adalah non-performing loan, NPL, alias kredit bermasalah. Data resmi dari Administrasi Regulasi Keuangan Nasional menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2024, kredit bermasalah di China mencapai 3,3 triliun yuan, atau sekitar 460 miliar dolar. Mungkin terdengar angka yang menakutkan, tapi sebenarnya jika kita lihat persentasenya, hanya sekitar 1,7 hingga 1,8% dari total kredit yang diberikan. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara maju lain yang sering kita dengar. Ini menandakan bahwa meskipun ada kredit bermasalah, bank-bank di China relatif sehat dalam mengelola portofolio kredit mereka. Tapi, tunggu dulu. Di balik angka yang tampak menenangkan itu, ada lagi konsep pinjaman dalam perhatian khusus. Istilah ini merujuk pada pinjaman yang meskipun saat ini masih lancar, namun ada potensi masalah di masa depan. Misalnya, pinjaman yang diberikan kepada pengembang properti yang sedang mengalami kesulitan, atau kepada pemerintah daerah yang keuangannya seret. Meskipun hanya menyentuh sekitar 4% dari total pinjaman, hal ini tetap jadi indikator penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena di balik senyum manis angka-angka statistik, ada tanda-tanda peringatan yang menunjukkan bahwa potensi keruntuhan bisa saja datang kapan saja. Tak hanya itu, margin bunga bersih, net interest margin atau NIM, bank-bank komersial di China pun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Bayangkan, data terbaru kuartal kedua tahun 2024 mencatat NIM di titik terendah, hanya sebesar 1,54%. Padahal, margin inilah yang menjadi sumber utama keuntungan bank dari bisnis peminjaman. Kalau margin menurun drastis, artinya bank akan kesulitan menghasilkan profit yang cukup untuk menyerap guncangan finansial. Situasi ini ibarat kita mengendarai mobil sport dengan mesin yang kurang bertenaga. Walaupun bodinya keren, tapi performanya tidak maksimal saat dibutuhkan. Lantas, apa yang membuat sistem keuangan China tetap bertahan meskipun banyak risiko yang mengintai? Kuncinya adalah keterkaitan erat antara bank-bank besar dan pemerintah. Bank-bank tersebut bukanlah entitas yang berjalan sendiri. Mereka adalah perpanjangan tangan dari kebijakan negara. Jadi ketika terjadi masalah, pemerintah China dengan cepat turun tangan. Contohnya, mari kita ingat kembali krisis likuiditas yang terjadi pada tahun 2013. Saat itu, pasar antar bank tiba-tiba mengalami kekacauan
dan suku bunga pinjaman semalam melonjak dari sekitar 3% menjadi 30% dalam hitungan hari. Situasi yang mencekam ini membuat bank-bank ragu untuk saling meminjamkan dana. Untungnya, Bank Rakyat China segera menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem, menstabilkan pasar, dan mencegah krisis yang lebih besar. Keunikan lain yang bikin sistem keuangan China tampak tak terkalahkan adalah kesiapan pemerintah untuk melakukan intervensi secara langsung. Bayangkan, dalam skenario krisis apapun, 4 bank besar di China hampir otomatis mendapat jaminan dukungan pemerintah. Mereka bisa mendapatkan suntikan modal, dukungan likuiditas, bahkan skema manajemen aset untuk mengatasi kredit macet. Ini berbeda jauh dengan sistem di negara-negara barat, di mana bank harus berjuang sendiri tanpa jaring pengaman yang sekuat itu. Namun, meskipun intervensi pemerintah ini terdengar seperti pelampung di tengah badai, kita harus tetap realistis. Tidak ada sistem yang 100% aman, dan risiko selalu mengintai di balik setiap kebijakan. Ketergantungan besar pada dukungan negara bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ada jaminan stabilitas. Di sisi lain, jika pemerintah salah langkah atau kebijakan yang diambil tidak tepat, risiko kegagalan bisa merembet dengan cepat ke seluruh sistem. Misalnya, jika terjadi krisis kepercayaan yang meluas atau adanya kebijakan ekonomi yang kurang tepat, walaupun bank-bank besar sudah dijamin, dampak dari kegagalan sistemik bisa sangat fatal. Selain itu, ada faktor eksternal yang juga perlu kita perhitungkan. Globalisasi ekonomi membuat sistem keuangan China tidak bisa sepenuhnya terisolasi. Fluktuasi ekonomi global, perang dagang, dan dinamika geopolitik merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kestabilan sistem keuangan mereka. Bagaimana jika ada krisis global yang mengganggu aliran modal? Atau bagaimana jika tekanan dari negara-negara lain memicu ketidakstabilan di pasar internasional? Semua pertanyaan ini membuka ruang bagi perdebatan sengit. Apakah intervensi pemerintah benar-benar cukup untuk menyelamatkan sistem yang begitu besar ini? Di balik semua data dan analisis yang telah kita bahas, ada satu hal yang harus kita renungkan. Seberapa besar sebenarnya risiko yang dihadapi? Memang sistem keuangan China memiliki aset yang fantastis, dengan bank-bank yang jauh melampaui skala institusi finansial manapun di dunia. Namun angka-angka tersebut bukanlah jaminan mutlak. Seperti kata pepatah, besar bukan berarti aman. Meskipun risiko kredit bermasalah masih berada pada angka yang relatif rendah. Namun jika dikombinasikan dengan penurunan margin bunga dan potensi pinjaman dalam perhatian khusus, apakah semua ini cukup untuk memastikan stabilitas dalam jangka panjang? Bayangkan, di satu sisi kita memiliki angka-angka menakjubkan dari aset raksasa yang dimiliki bank-bank China, sedangkan di sisi lain ada peringatan nyata yang datang dari tren penurunan keuntungan dan risiko-risiko tersembunyi. Disinilah letak paradoks yang membuat perdebatan semakin hangat. Di era globalisasi ini, kita tidak bisa mengabaikan bahwa keputusan pemerintah dan kebijakan ekonomi yang tepat akan sangat menentukan. Namun apakah pemerintah China benar-benar selalu punya jawabannya? Atau mungkinkah ada momen di mana semua faktor negatif ini berpuncak pada sebuah krisis besar yang selama ini kita hindari? Mari kita kembali ke titik tolak utama. Terlalu besar untuk gagal. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan Lehman Brothers yang menggemparkan dunia. Namun jika kita bandingkan, aset dan dukungan negara yang dimiliki oleh bank-bank China menunjukkan level yang jauh lebih tinggi. Ini membuat sistem keuangan mereka memiliki daya tahan yang luar biasa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mengesampingkan kenyataan bahwa setiap sistem, sekecil apapun risikonya, tetap memiliki potensi kegagalan. Dalam konteks ini, dukungan pemerintah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menyelamatkan, tapi di sisi lain juga bisa memperparah jika langkah yang diambil tidak tepat. Di balik semua kehebatan dan jaminan yang disuguhkan, ada pesan tersirat untuk kita semua. Dunia keuangan itu penuh dengan dinamika, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi yang kompleks. Keterkaitan erat antara kebijakan pemerintah dan bank-bank besar di China memang memberikan mereka keunggulan yang sulit disaingi. Namun hal itu juga mengundang pertanyaan besar. Apakah kita terlalu percaya pada intervensi pemerintah
sebagai solusi utama? Apakah suatu saat nanti ketergantungan yang berlebihan ini malah menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak menentu? Nah, disinilah letak debat yang sebenarnya. Di satu sisi, data dan fakta menunjukkan bahwa sistem keuangan China memiliki fondasi yang kuat dengan dukungan penuh dari pemerintah dan aset yang luar biasa besar. Di sisi lain, risiko-risiko yang ada, baik dari dalam maupun luar sistem, menuntut kita untuk terus waspada dan kritis. Mungkin, dalam perjalanan waktu, kita akan melihat apakah terlalu besar untuk gagal ini benar-benar menjadi jaminan atau justru suatu fata morgana yang selama ini menenangkan pasar global. Jadi apa pendapat kalian? Apakah sistem keuangan China benar-benar sudah cukup besar dan kuat untuk mengatasi segala guncangan ekonomi? Atau justru ada potensi risiko yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan angka-angka tersebut? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.